Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maharani, NIM 120220147 dari kelas RD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian dengan judul analisis tingkat pengangguran berdasarkan teori Keynesian dengan studi kasus di Provinsi Banten. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah perencanaan wilayah yaitu Bapak Asirin STMP. Outline yang akan dibahas yang pertama adalah gambaran wilayah, konstelasi wilayah, pembangunan wilayah menurut teori Keynesian, penjelasan serta penyelesaian masalah berdasarkan studi kasus serta kesimpulan. Provinsi Banten memiliki total luas wilayah sekitar 9.160 km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa. Sebelah timur berbatasan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat, sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten, arahan pembangunan Provinsi Banten adalah sebagai simpul penyebaran primer nasional internasional yang strategis, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang mendukung ketahanan sumber daya alam, industri, dan juga pariwisata. Sejarah perkembangan teori Keynesian. Pembangunan wilayah mengadopsi dari teori ekonomi Keynesian atau biasa disebut juga dengan Keynesianisme. Ekonomi Keynes ini banyak digunakan sebagai model ekonomi standar di negara-negara maju dan sesudah adanya Great Depression atau depresi hebat Perang Dunia Kedua. Cara pandang Keynes ini berfokus pada penawaran faktor produksi. Adapun perkembangan teori ekonomi ini bermula dari ekonomi klasik, neoklasik, Keynesian, neo-Keynesian, dan juga post-Keynesian. Istilah-istilah yang ada pada ideologi politik teori-teori Keynesian yaitu intervensi pemerintah, demokrasi sosial, potensi, dan solidaritas teritorial nasional. Cara berpikir Keynesian ini berfokus untuk meneliti kesenjangan antar wilayah atau kesenjangan antar negara. Kritik Keynesian ini berusaha untuk mempertimbangkan kembali hubungan antara politik dengan pasar yang ditujukan pada masalah yang sifatnya sentral dari ekonomi politik. Fokus pendekatan Keynesian ini terletak pada ketidakstabilan proses reproduksi dan juga pertumbuhan dalam perekonomian kapitalis. Argumen Keynesian ini merupakan kebijakan pemerintah yang harus diadakan untuk menjamin adanya stabilitas dari proses reproduksi dan adanya penyerapan tenaga kerja secara memadai. Ciri pendekatan Keynesian ini merupakan dari keputusan investasi yang dipengaruhi oleh perkiraan permintaan di masa depan daripada biaya produksi yang sudah terjadi. Pokok pemikiran teori Keynesian itu adalah teori basis ekspor, yaitu menekankan pada sisi permintaan. Pendekatan basis ekspor ini sejalan dengan teori spesialisasi wilayah pendek pertumbuhan dan fokus pada keunggulan komparatif. Selanjutnya adalah teori sirkuler dan kausal kumulatif, yaitu menjelaskan terkait dinamika organisasi dengan mengaitkan kesenjangan kesejahteraan penduduk dan juga kesenjangan wilayah. Selanjutnya adalah teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal, yaitu proses pertumbuhan wilayah yang cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif yang terkumpul pada suatu wilayah, yang akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Selanjutnya adalah teori kutub pertumbuhan yang mengacu pada sebab akibat kumulatif dan adanya hubungan potensial antara industri penggerak atau purposive industry. Teori Keynesian ini menjelaskan kesenjangan pertumbuhan wilayah yang tetap terjadi dan direproduksi dari waktu ke waktu. Keynesian ini berfokus pada peran permintaan daripada penawaran. Teori Keynesian ini melihat pasar bebas sebagai suatu yang berpotensi dalam meningkatkan kesenjangan daripada mengurangi kesenjangan. Dan menurut Keynesian, pasar bebas ini terjadi aglomerasi industri. Seperti kita lihat pada diagram keseimbangan pasar barang, karena upahnya bergerak lamban, maka yang ditimbulkan adalah kebalikannya, sehingga equilibrium deployment-nya dapat diperbaiki melalui kebijakan fiskal atau moneter untuk meningkatkan dari permintaan agregatnya. Penyebab dari kesenjangan wilayah ini ada deregulasi dan liberalisasi pasar, kelemahan struktural atau structural weakness, investasi yang rendah atau low investment, dan pengurasan modal terus-menerus dan ketidakcukupan partisipasi dari pemerintah. Selanjutnya adalah penjelasan serta penyelesaian masalah berdasarkan studi kasus.
Masalah ekonomi yang terjadi di Provinsi Banten ini dikarenakan sempitnya kesempatan kerja sehingga berdampak pada meningkatnya pengangguran. Tingginya angka pengangguran tersebut dapat menghambat pembangunan ekonomi. Seperti terlihat pada diagram, angka pengangguran di Provinsi Banten sepanjang tahun 2011 sampai 2020 mencapai 7,57%, sedangkan di tingkat nasional tercatat sebesar 4,78%. Pengangguran yang tinggi di Provinsi Banten ini mencerminkan adanya kegiatan distribusi tenaga kerja yang kurang baik, sehingga terdapat potensi yang belum dimaksimalkan. Terlihat pada grafik tingkat pengangguran terbuka atau TPT menurut kabupaten kota di Provinsi Banten tahun 2017 sampai dengan 2020 di Provinsi Banten terjadi secara fluktuatif. Upah minimum kabupaten kota merupakan suatu standar untuk memberikan pendapatan kerja yang layak bagi tenaga kerja. Kita lihat pada tabel upah minimum menurut kabupaten kota di Provinsi Banten. Kabupaten Lebak itu memiliki UMK terendah di Provinsi Banten yaitu sebesar 14,71. PDRB di Provinsi Banten menunjukkan suatu kondisi perekonomian yang mengalami kesenjangan. Pada tahun 2020 mengalami penurunan PDRB secara tajam. Hal tersebut diindikasi dari adanya dampak dari pandemi COVID-19. Lihat pada grafik, perusahaan industri di Provinsi Banten itu melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi merosot tajam dan berdampak pada kenaikan angka pengangguran. Kita lihat pada diagram alur, permintaan agregat yang rendah itu dapat menimbulkan rendahnya konsumsi. Setelah itu memunculkan mekanisme pasar bebas yang akan berdampak pada peningkatan tenaga kerja serta upah yang menurun. Berdasarkan teori Keynes itu berpendapat bahwa di dalam masalah pengangguran di dalam perekonomian itu tidak berubah. Masalah pengangguran itu timbul disebabkan oleh permintaan agregat yang rendah sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Penurunan daya beli masyarakat terhadap barang itu akan membuat produsen mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi menurut Keynesian itu terlihat pada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang dirancang sebagai alat utama dalam mengelola ekonomi dan menumpas pengangguran. Pertumbuhan ekonomi itu merupakan salah satu indikator yang sangat penting di dalam kinerja suatu pembangunan. Dengan teori Keynes menyatakan bahwa tidak ada yang dapat menjamin perekonomian dapat mencapai keseimbangan pada tingkat penggunaan. Jika produktivitas marginal tenaga kerja menurun, maka pengangguran menjadi bertambah luas, seperti yang terlihat pada diagram berikut. Upah turun mengakibatkan pendapatan masyarakat turun yang akan mengakibatkan produktivitas marginal tenaga kerja turun yang akan berdampak pada pengangguran yang menjadi bertambah luas. Alternatif penyelesaian dari kasus yang terjadi yaitu peningkatan konsumsi rumah tangga, karena konsumsi rumah tangga ini memberikan kontribusi pendapatan terhadap pendapatan nasional. Konsumsi rumah tangga juga mempengaruhi penentuan fluktuasi kegiatan ekonomi dari satu waktu ke waktu yang lain. Pandangan Keynes bahwa marginal total security consumption merupakan rekomendasi kebijakan yang dapat mengurangi peningkatan pengangguran. Pandangan Keynes menyatakan bahwa pengeluaran untuk konsumsi juga termasuk salah satu indikator dalam menentukan pendapatan nasional di samping investasi dan pengeluaran pemerintah. Adapun kesimpulannya adalah yang pertama, cara berpikir Keynesian adalah fokus pada penelitian kesenjangan antar wilayah atau kesenjangan antar negara. Teori Keynesian menjelaskan kesenjangan pertumbuhan wilayah yang tetap terjadi dan direproduksi dari waktu ke waktu. Keynesian berfokus pada peran permintaan daripada penawaran. Teori Keynesian melihat pasar bebas sebagai suatu yang berpotensi dalam meningkatkan kesenjangan daripada mengurangi kesenjangan. Dan menurut Keynesian, pasar bebas itu terjadi aglomerasi industri. Yang ketiga, masalah ekonomi yang terjadi di Provinsi Banten terjadi karena sempitnya kesempatan kerja sehingga berdampak pada meningkatnya pengangguran. Tingginya angka pengangguran ini dapat menghambat pembangunan ekonomi. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting di dalam kinerja dari suatu pembangunan. Berikut merupakan referensi yang digunakan dalam pengerjaan tugas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.